Seperti magnet, DKI Jakarta sebagai kota metropolitan menyimpan banyak harapan bagi setiap orang. Kota ini memiliki daya tarik yang mendorong berbagai masyarakat penjuru Indonesia untuk datang ke sini, entah hanya untuk berekreasi maupun untuk mengadu nasib dan menetap. Rona pembangunan masif menyelimuti indahnya kota Jakarta. Pusat perbelanjaan, gedung kantor menjulang tinggi, universitas-universitas pencetak lulusan terbaik, hingga perumahan elit menjadi saksi bisu kemegahan ibu kota ini. Namun, di luar dari sorotan akan keindahan kota Jakarta, tersimpan sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Di pinggir rel kereta api, di samping sungai, dan di bawah jembatan, pemandangan jauh berbeda dari image Jakarta yang elit terkuak. Slum area, istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut. Pemukiman dengan kualitas kumuh dan tidak sehat yang memungkinkan munculnya penyakit epidemik ke wilayah perkotaan. Kualitas bangunan per daerah slum area sangat rendah, dengan prasarana lingkungan yang kurang memadai dan membahayakan keberlangsungan hidup penghuninya. Tempat ini menjadi hunian bagi mereka yang tidak bisa bersaing di tengah kerasnya ibu kota ini, namun harus tetap bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Berdasarkan data BPS, persentase hunian tidak layak atau slum area di DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 61,68%. Artinya, masih banyak hunian yang tidak mencukupi indikator layak hidup atau dengan kata lain tergolong pada pemukiman kumuh. Adapun indikator hunian layak huni menurut BPS harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita. Kedua, memiliki akses terhadap air minum yang layak. Ketiga, memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Keempat, ketahanan bangunan yang baik. Namun, masih banyak masyarakat DKI Jakarta yang tinggal di hunian yang tidak layak, sehingga memicu adanya slum area di DKI Jakarta. Menilik lebih jauh data BPS tahun 2021 mengenai slum area di DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten atau kotanya memiliki slum area di atas 50%. Dalam hal ini, kota Jakarta Utara memiliki slum area terbanyak, yakni mencapai 75,09%. Sedangkan kota Jakarta Selatan memiliki persentase slum area terendah, yakni hanya sebesar 49,87%. Walaupun begitu, angka tersebut masih terbilang cukup tinggi, karena mendekati angka 50% yang mengindikasikan wilayah tersebut dapat termasuk ke dalam slum area. Kemudian, apakah jumlah penduduk DKI Jakarta yang banyak menjadi dalang dibalik tingginya angka persentase slum area ini? Dapat kita lihat, kota Jakarta Utara memiliki jumlah slum area tinggi dengan jumlah penduduk yaitu sebanyak 1,7 juta jiwa lebih. Sementara kota Jakarta Selatan memiliki jumlah slum area rendah dengan jumlah penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa lebih. Nyatanya, jumlah penduduk yang banyak tidak mempengaruhi besarnya jumlah wilayah slum area di dalamnya. Keberadaan penduduk yang tidak diiringi dengan ketersediaan ruang dapat berimplikasi pada timbulnya kawasan permukiman yang tidak tertata dan tidak terkendali sehingga terjadinya kondisi slum area. Lalu, apa yang menjadi faktor penyebab slum area? Faktor yang menyebabkan munculnya slum area yaitu faktor fisik dan faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Faktor fisik terdiri dari kepadatan bangunan, kondisi drainase, jaringan air bersih dan limbah, persampahan, hingga jaringan jalan. Sedangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya terdiri dari padatnya jumlah penduduk, migrasi masuk, tingkat pendidikan, pendapatan, hingga jenis pekerjaan. Lantas, bagaimana pandangan serta tanggapan masyarakat penghuni wilayah slum area DKI Jakarta? Ibu mau apa-apain silakan Pak, pasrah aja, kita kan sama orang gak punya. Lah kalau kontrak rumah di sini nggak ada yang murah, 500, 300, sebulan, 400. Kita buat kontrak nih, buat makan juga kita kembung kempes paribasannya ya enggak. Berbagai potret penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah slum area sangat memprihatinkan. Namun, belum ada kata terlambat untuk perubahan. Kami melayangkan harapan bersama pemerintah untuk dapat mengentas sisi menyedihkan ini. Sekarang 45% wilayah DKI ini berupa perumahan kumuh, bisa dipastikan akan lebih luas lagi perkembangan pemukiman kumuh tadi. Karena apa? Karena dalam tanda petik ada unsur pembiaran menjamurnya permukiman kumuh oleh Pemprov DKI. Akibat apa? Ketidaktegasan Pemprov DKI dalam mengendalikan tata ruang kotanya. Kami berharap pemerintah dapat merelokasi wilayah slum area ke tempat yang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat.